Nigeria, tanah yang dulu memeluk ribuan doa. Kini, hanya ada sunyi di antara api dan iman. Aku berjalan di atas tanah yang hangus, di mana suara doa bercampur dengan bau asap dan debu. Langitnya berat, seperti menyimpan cerita yang tak sanggup lagi diucapkan. Orang-orang menatap langit, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memastikan bahwa matahari masih ada. Aku berhenti di sebuah desa yang kini hanya tersisa puing dan batu. Di antara abu, ada sehelai kain putih tergantung di ranting pohon. Mungkin bekas tirai rumah, atau tanda seseorang yang ingin bilang, "Kami pernah hidup di sini." Dan di saat itu, aku sadar bahwa kemanusiaan tidak hilang begitu saja. Ia hanya bersembunyi, menunggu seseorang menemukannya kembali. Pagi datang pelan. Embun menempel di tenda-tenda plastik. Dan anak-anak duduk diam di tepi tanah yang lembab. Satu memegang salib kecil dari ranting. Satu lagi, merapikan sajadah yang kusam. Mereka berdoa. Dua keyakinan, tapi satu kesedihan yang sama. Aku menatap mereka lama. Dan aku berpikir, mungkin Tuhan tidak punya satu arah untuk mendengar. Mungkin Ia hadir di antara mereka. Di tengah jarak, di antara tatapan yang ragu. Dan di setiap napas yang menahan tangis. Angin pagi bergerak pelan, membawa suara doa itu entah kemana. Dan aku tahu, bahkan di tengah kehilangan, manusia masih belajar untuk percaya. Siang tiba, membawa panas yang menggigit kulit, dan bayangan panjang dari reruntuhan dinding yang pernah menjadi rumah. Aku menyusuri jalan setapak menuju kota Jos.
di mana pasar yang pernah ramai kini tinggal abu. Tapi kehidupan selalu punya cara untuk kembali berdiri. Di sudut jalan, seorang perempuan menata kembali dagangannya. Beberapa buah pisang, sepotong roti, dan harapan kecil bahwa hari ini ada yang membeli. Di seberang sana, seorang imam memperbaiki lonceng gereja dengan tangan yang gemetar. Sementara di sisi lain, seorang lelaki tua membersihkan puing masjid yang roboh. Mereka tak berbicara, tapi dalam diam, ada kesepakatan tak tertulis. Kita semua hanya ingin hidup dengan tenang. Langit sore memantulkan warna jingga, dan di balik panas yang menyengat, aku melihat sesuatu yang lembut, sebuah kelelahan yang indah. Karena di dalamnya ada cinta, meski dunia tak selalu tahu bentuknya. Fajar menyingkap langit yang pucat. Aku melihat seorang anak duduk sendirian, menatap matahari yang muncul di balik awan kelabu. Tangannya memegang salib kecil dari ranting kering. Sementara di sampingnya, seorang teman menunduk, menata sajadah yang robek di tepinya. Mereka berdua berdoa. Diam, khusyuk, tak saling menatap. Tapi udara di antara mereka terasa hangat. Aku terdiam cukup lama. Dan aku tahu bahwa harapan tak selalu lahir dari tempat yang sempurna. Kadang ia tumbuh di antara perbedaan. Di tengah rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Angin menyapu lembut wajah mereka. Seolah berkata, "Kau tidak sendiri." Dan aku tersenyum. Karena mungkin, di balik semua luka, masih ada tangan-tangan kecil yang menjaga cahaya. Siang datang seperti ombak panas. Langit di atas Nigeria retak, memantulkan cahaya yang tajam dan menyakitkan mata. Aku melangkah melewati puing pasar, melihat kehidupan mencoba bangkit dari abu. Seorang anak berlari membawa ember air. Seorang ibu menjual pisang yang hampir busuk. Dan seorang lelaki muda memperbaiki sepeda yang bannya pecah. Hidup tetap berjalan. Bukan karena mudah, tapi karena manusia tak pernah benar-benar tahu cara menyerah. Di seberang jalan, aku melihat dua tempat ibadah berdiri bersebelahan. Satu berdinding bata, satu berdinding papan kayu. Keduanya sunyi, tapi di udara ada rasa damai yang samar. Aku berhenti, menatap langit yang tampak seolah akan runtuh. Dan aku berbisik dalam hati, jika langit pun bisa retak, mungkin hati manusia pun bisa terbuka kembali.
Di padang tanah merah yang luas, anak-anak berlari tanpa alas kaki. Bola mereka hanyalah kain yang disatukan tali. Tapi tawa mereka menembus semua duka yang menempel di udara. "Ini rumahku," kata seorang anak, menunjuk garis yang digambarnya di tanah. "Suatu hari aku akan pulang." Aku terdiam. Mereka belum tahu bahwa rumah mereka mungkin sudah tiada. Tapi di mata mereka, rumah itu masih hidup. Aku belajar sesuatu hari itu, bahwa tawa kadang adalah doa paling jujur. Dan mungkin di mata Tuhan, tawa anak-anak itu lebih suci daripada semua janji dan pidato tentang perdamaian. Malam turun perlahan. Di tenda pengungsian, lilin-lilin kecil berkelip. Seseorang menulis nama-nama di pasir. Nama-nama yang tak punya kuburan, tapi masih hidup di dalam ingatan. Aku duduk di sampingnya. Ia tak berbicara, tapi tangannya bergetar saat menulis huruf demi huruf. Ada cinta di sana. Cinta yang tak bisa lagi menemukan tubuhnya. Kadang aku berpikir, konflik tidak hanya soal peluru dan darah. Ia juga soal kenangan. Tentang rasa bersalah yang tak punya tempat untuk pulang. Dan di malam yang sepi itu, aku mengerti bahwa kata maaf bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari keberanian untuk hidup lagi, meski hati masih berdarah. Sore itu, langit berubah jingga. Dua pemuda duduk di batu besar. Satu mengenakan salib di lehernya. Satu lagi berkopiah putih. Mereka berbagi sepotong roti. Bercerita pelan tentang masa kecil yang hilang. "Dulu kami bermain bola bersama," kata salah satu. "Sekarang kami hanya berdoa agar anak-anak kami tak saling membenci." Aku menatap mereka lama. Di antara tawa kecil dan mata yang lelah, aku melihat keberanian paling murni, keberanian untuk tetap percaya pada kebaikan. Langit senja menutup perlahan, seolah ingin memeluk mereka. Dan di keheningan itu, aku tahu, perdamaian bukanlah impian jauh, melainkan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Hari berganti, dan kehidupan terus menolak padam. Di desa yang rusak, orang-orang mulai menanam kembali benih di tanah yang hitam. Suara anak-anak bernyanyi pelan di sekolah darurat. Perempuan menenun kain dari sisa-sisa warna lama. Dan lelaki menambal atap rumah yang bocor. Aku melihat semuanya dalam diam.
Kini aku jarang berkata "aku", karena kisah ini bukan lagi milikku. Ini kisah mereka. Mereka yang tetap bertahan. Mereka yang memilih hidup. Meski dunia sempat menolak mereka. Setiap langkah kecil mereka di tanah yang retak adalah doa yang bergerak. Dan setiap tawa yang kembali terdengar adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh lagi di tempat yang dulu dipenuhi duka. Senja terakhir di perjalanan ini terasa panjang. Aku berdiri di atas bukit, melihat lembah yang dipenuhi cahaya lilin kecil. Mungkin di sanalah Tuhan berdiam. Bukan di gereja, bukan di masjid, tapi di hati manusia yang memilih untuk mencintai. Meski pernah disakiti, Nigeria masih terluka. Tapi luka itu kini berbisik tentang harapan. Tentang anak-anak yang tertawa lagi. Tentang ibu yang memaafkan. Tentang dunia yang perlahan belajar mendengar. Dan ketika malam akhirnya turun, aku menutup mataku. Di antara api dan iman, aku belajar sesuatu. Bahwa manusia bisa hancur. Tapi kasih tidak pernah padam. Karena di setiap abu, selalu ada bara kecil yang menunggu untuk menyala kembali.